Oke, udah kelihatan ya. Oke. Jadi saya menyampaikan dulu yang minggu pertama kemarin saya belum sampaikan. Ya. Jadi ada keaktifan yang dicatat atau dihitung itu lewat partisipasi di kelas dan di Google Classroom tentunya. Lalu nanti seluruh material itu di Google Classroom, PowerPoint, rekaman, tugas, semua hingga ya itu ya material di Google Classroom. Saya tidak ada kirim file di WhatsApp. Lalu nilai akhir ada rumus seperti itu, sudah saya berikan, bintang itu kali. Kalinya anak IT pakai bintang. Ya. Jadi nilai akhir 0 sampai 100 dihitung berdasarkan rumus itu. Ya, keaktifannya ada 20%. Jadi semua sama 20%. Kalau dosen lain mungkin beda-beda. Lalu saya akan selalu kalau tiap saya ngajar mata kuliah apapun ada jalan pintasnya. Ya, tapi yang namanya jalan pintas tidak mulus. Ya. Kalau teman-teman mau repot, mau sedikit repot, ya saya bisa kasih garansi nilai A dan tidak ikut UAS. Jadi ada jalan mulus, ikut tiap minggu ya, tiap minggu hadir ke kampus, 2 minggu sekali hadir ke kampus, jalannya mulus-mulus saja, anteng-anteng aja, ya ikut UAS dan masih ada kemungkinan dapat nilai A. Tapi ya ada jalan belok yang terjal berbatu, ya, di ujung jalan itu nggak ada nilai selain nilai A. Semua pilihan teman-teman ini bukan wajib ya, ini opsional. Tunjukkan ke saya sertifikatnya sebelum UAS, lalu teman-teman boleh tidak ikut UAS. Algoritma langsung dapat A. Salah satu dari 3 kursus. Kalau ketemu kursus lain di luar sana, berhubung kita akan jalan selama 4 bulan kan, apapun bisa ada kursus baru, lalu teman-teman ingin ikut kursus itu, cuma linknya bukan yang ini, boleh diskusi sama saya. Pak, boleh linknya yang ini ya. Ya, kalau saya kemarin cari ada 3 ini. Yang paling bawah itu bercabang lagi. Saya klik ya. Ini bisa diklik. Copy link. Yang paling bawah ini bercabang lagi. Ini keywordnya Python. Ada sekian course. Saya cuma minta 1 saja. Yang mana silakan pilih. Semuanya free, gratis. Free, tidak ada keluar biaya. Saya contoh liatin yang ini. Copy, pindah sini. Nah, ada ini, biasa ya. Kok Bud pilihnya pesawat? Bud, kapal. Nggak baca instruksi. Ya. Nah, ini free. Tinggal di enroll now aja. Enroll now, free tutorial. Saya nggak mungkin kasih link yang berbayar. Ya, ini free. Dapat sertifikat. Sertifikatnya tunjukin ke saya. Dah, gitu doang. Gampang kan? Cuma yang perlu diperhatikan adalah tidak ikut UAS ya, bukan berarti tidak kuliah lagi setelah teman-teman dapat sertifikat lalu nak masuk nak kayak gitu. Ya, tetap ikut kuliah, UAS-nya saja yang tidak ikut. Dan tidak perlu khawatir soal nilai. Nah, itu untuk kontrak kuliah. Lalu boleh tidak hadir sebanyak 4 kali. Kalau di Sticky boleh tidak ikut kuliah sebanyak 4 kali. Cuma berhubung kita sekali datang absennya 2 kali, ya sekarang teman-teman hadir langsung absen di pertemuan 2 dan 3, ya. Jadi silakan diperhitungkan. Kalau di Sticky seluruh mata kuliah boleh tidak hadir sebanyak 4 kali. Atau mungkin dosennya punya aturan sendiri, silakan. Tapi aturan umumnya adalah boleh tidak hadir sebanyak 4 kali. Jadi silakan dimanfaatkan kalau ada upacara agama, ada pulang kampung gitu ya. Ya, jadi tidak perlu bilang lagi seperti saat SMA. Jadi ya udah nggak masuk aja. Silakan manfaatkan jatah 4 kali itu. Ya, siapa tahu ada sakit, ada keluarga sakit kayak gitu, silakan dimanfaatkan. Pulang kampung biasanya pasti. Itu bisa 4 kali. Nah, untuk kontrak kuliah ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, cukup jelas ya.
Ya, cukup jelas. Pasti beberapa sudah nggak sabar untuk ngeklik linknya. Oke, berikutnya saya nggak pakai slide ya, pakai doc aja. 4, 3, 2. Ya nggak enak dilihat ini. Kelihatan nggak? Kelihatan kecil banget ya. Kecil banget ya. Bikin sih, cuma belum selesai. Sudah PPT dulu. Nanti habis sampai mana pakai Word ya. Jadi kemarin kita sudah belajar variabel, tipe data, input output, kira-kira kayak gitu ya. Lalu ada satu lagi tentang konversi variabel. Ya. Hari ini kita mengenal yang namanya operator. Ya. Ya, jadi kata operator, definisi operator itu bukan operator yang telepon seluler itu, bukan. Ya. Operator juga bukan orang, ya, bukan orang. Ya, jadi operator itu kalau digambar, kalau di slide yang di depan itu adalah icon plus, itu yang disebut operator. Ya. Kalau di matematik kan itu gini, operasi hitung, penjumlahan gitu ya. Tapi kalau di pemrograman itu namanya operator. Lalu yang kiri dan kanan nilai itu, value itu namanya operan. Ya. Jadi operan, di tengahnya operator. Lalu satu blok itu ya 2 tambah 3 itu namanya ekspresi. Ya, untuk penamaan jelas ya? Jelas ya? Jadi kita akan sedikit ngebut hari ini karena materinya banyak. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas langsung saja diinterupsi ya, angkat tangan atau gimana ya. Nah, di Python operator ada banyak. Jadi kalau di matematik mungkin tambah kurang kali bagi, pangkat, akar dan segala macam. Kalau di Python dibagi dulu dalam 7 kira-kira. Ya, operator di Python. Kita masuk satu-satu ya. Nih. Operator yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika. Ya, jumlah kurang kali bagi sudah jelas banget. Cuma perhatikan tandanya. Untuk kali kita tidak pakai X, untuk bagi kita tidak pakai titik 2. Beda sama matematik. Ya. Jadi untuk kali kita pakai bintang, untuk pembagian kita pakai garis miring. Ya. Garis miring di bahasa Indonesia itu atau, kalau garis miring di Python itu pembagian. Di matematika pakai petik 2 atau petik 2 yang ada minnya itu. Ya, jangan sampai ketukar. Lalu ada pembagian dibulatkan ke bawah, sisa bagi, dan perpangkatan. Ya, nggak perlu dicatat, nanti PPT-nya saya kirim di Classroom, nanti aja. Ya, yang penting ngerti dulu, Jadi di kelas ini tujuannya memahami. Kalau mau lihat rekapan, lihat ulang, nanti bisa di Classroom. Ya. Berikutnya ada perbandingan. Ya, kalau kalian sampai SMA nggak akan pernah lihat sama dengan dipakai 2 kali. Kalau di anak IT biasa. Sama dengan dipakai 2 kali. Jadi kalau perbandingan, outputnya adalah bukan angka lagi, tapi outputnya adalah true dan false. Ya. Outputnya adalah true dan false, true atau false. True atau false. Tinggal dibaca aja. Apakah 2 sama dengan 2? True. Apakah 2 sama dengan 3? Tidak sama, false. Apakah 3 tidak sama dengan 2? True. Apakah 3 tidak sama dengan 3? Bingung artiinnya kan. Bingung ya? Kita masuk ke operator yang ketiga. Namanya operator penugasan. Assignment.
tidak clear. Tambah sama dengan R tambah sama dengan 30. Saya kasih di sini N sama dengan 1. Berapa N sekarang? Berapa N? 1. Datangnya dari mana? Dulunya. Ya, jadi ketika nilai sebuah variabel ingin teman-teman tambahkan, tapi tak perlu bikin variabel yang lain. Oke. Kalau kemarin kan kita bikinnya x berapa, y berapa, z sama dengan x tambah y, z kan gitu ya kemarin ya. Karena kalau mau menambahkan x tanpa pakai y, ya sudah x plus sama dengan apa? Pokoknya x. Yang pengurangan juga sama, pembagian juga sama, pembagian dibagi ke bawah, terus sama angkatan. Jadi dia mengeksekusi nilai variabel tanpa menambah variabel yang lain. Kayaknya kita coba aja ya. Biar ada bisa nyalain komputernya? Coba nyalain komputer. Udah nyala? Halo, apakah bisa connect internet? Dicoba komputernya pakai internet ya? Ya. IDE-nya bebas, teman-teman mau pakai Google Colab kayak saya silakan. Mau pakai Jupyter di dalam Anaconda silakan. Oke, itu dia. Saya pakai Colab. Jadi tinggal bikin variabel bebas, kasih angka, lalu udah bisa diolah. Ya, bisa pakai plus sama dengan, min sama dengan, slash sama dengan, dan seterusnya. Itu contohnya seperti itu. Udah dapat coba semua. Lalu diamati kenapa angkanya bisa keluar segitu ya. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Contoh yang paling simpel udah ada di depan. Jadi A4, A saya kasih operator plus sama dengan 1. Ketika A-nya dipanggil lagi dia jadi 5. Di A-nya jadi 5 ketika dipanggil lagi. Boleh juga coba operator yang ini. Ya. Keluarkan nilai true dan false di layar. Kalau tadi kan nggak keluar nilai angka. Ya, coba sekarang benar nggak keluarnya true dan false? Coba ya, kita langsung bikin 2 sama dengan 2. Ya udah keluarnya true. Saya di Colab. Ya, nggak apa-apa. Macam-macam ini satu. PyCharm kayaknya agak gini ya, agak manja ya. Hasilnya minta di print gitu ya. Hasilnya minta di print. Kalau di Colab tinggal kayak gitu aja. Jos. Nih, kalau multi yang keluar lebih dari 1, kalau di Colab pakai print. Langsung aja print apa? Oke, clear ya yang ini ya? Bisa lanjut ya? Ya, jadi mohon maklum kita sedikit ngebut-ngebutan. Ada yang belum paham? Sudah semua? Nah, nanti kalau belum kan bisa dibantu Surya. Siap. Berikutnya kita pindah, tapi kalau sudah paham yang tadi, yang berikutnya kan tinggal lihat contoh aja.
Ini dah ya. Boleh coba di IDE masing-masing. Ya langsung seperti ini. Ntar saya jelasin. Coba dulu. Hasil yang keluar masih sama true dan false. True dan false juga. Jadi true dan false tidak hanya dikeluarkan oleh perbandingan. Ada operator sub operator lain yang namanya operator logika yang juga mengeluarkan true dan false. Udah ya, udah coba ya. Saya coba rem dulu. Udah semuanya Pak? Ya. Kayaknya kalau udah coba langsung paham. Jadi saya pakai contoh yang true yang paling atas. Kalau seperti ini, ya, hitung dulu yang di dalam kurung true atau false. Yang ini apa? Yang ini true. Satu lebih kecil dari 2. Yang ini true juga. 3 sama dengan 3. Ketika true dan true ketemu n, ini ada tabelnya, ada tabel kebenarannya. Jadi tabel kebenarannya itu kira-kira D, D, F, F, D, F, D, F, D, F, F. Ini tabel n. Maksudnya gini, true ketemu true jadi true, true ketemu false jadi false, false ketemu true jadi false, 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 false. Jadi ketika n ya ada 2 nilai masukkan ke tabel ini. Ini hasil. Jadi D ketemu D jadi D, sampai F ketemu F jadi. Saya step by step, langkah demi langkah. Jadi jujur aja. Jadi kalau ada yang belum paham, kurang paham, nggak apa-apa, sangat wajar. N itu bunyinya akan bernilai 1 jika keduanya 1. Salah satu saja 1, nilainya 0. Jadi kalau true diibaratkan 1, jadi kalau T diibaratkan 1, F diibaratkan 0. Ya, N itu berbunyi akan 1 juga ketika inputnya 1 semua. Sama berarti ya. Ya, bukan sama, 1. Kalau sama ini juga sama, cuma dia jadi false. Yang N akan bernilai 1 ketika inputnya 1 semua. Dapat dilakukan para temannya. Jadi yang ini harus sudah dilakukan. Jadi cara kerjanya dia untuk menghasilkan nilai true di akhir, true final itu seperti ini. Jadi dia hitung dulu yang di dalam kurung, ya. Hitung yang di dalam kurung dapat nilai masing-masing, baru di n kan, n-nya pakai tabel yang ini. Sehingga itu menjawab juga false yang sebelah kanan. False yang sebelah kanan itu berarti dia n dan r duanya ya. Ya. Jadi false yang kanan n yang false. Itu di sini F, di sini F, F, N, R masuk yang sini. Kalau tabel OR, ini tabelnya. Jadi OR akan berbunyi akan bernilai 1 jika keduanya atau salah satu bernilai 1. Jadi akan bernilai 1 jika keduanya atau salah satu nilainya 1. Ini OR. Kalau N akan bernilai 1 jika keduanya 1. Berapa tadi? 1 kurang 2, 4 sama dengan 3 ya. Ini kalau dijalanin di collab muncul 2, ini maksud temannya. Kok keduanya keluar Pak? Gitu deh. Jadi true dan false yang di sini mewakili masing-masing dalam kurung. Sorry, true, false, benar ya. Jadi dia mewakili masing-masing dalam kurung. Yang ini true, yang ini false-nya. Jadi or-nya masih dilompatin sama dia. Jadi dia belum membandingkan. Ya. Jadi kalau seperti ini ada yang perlu ditambah. Mereka dalam kurung yang sama. Kalau yang ini dijalanin hasilnya 1 aja. Baru dia membandingkan. Jadi kalau tanpa kurung yang paling luar, ya, tanpa kurung yang paling luar,
sintaksnya akan terpotong. Jadi print ini, sebentar, print ini apa jadinya, dan print ini juga OR-nya nggak kebaca, sehingga outputnya jadi 2. Tapi ketika kita letakkan dia di dalam kurung yang sama, kita bungkus lagi, baru dia membanding. Oke, itu yang ditemukan temannya. Ada yang ditanyakan untuk lagi untuk logika. N udah, OR sudah. Berikutnya yang bawah, not. Not itu gampang, tinggal membalikkan saja hasil dari dalam kurung. Jadi kalau not, yang T jadi F, yang F jadi T. Itu doang. Not 3 lebih kecil dari 2. 3 lebih kecil dari 2, salah. False. Not jadi true. 3 lebih kecil dari 2. Nah, salah ya? Salah. False ya? Ya udah dikasih not jadi true. 1 lebih kecil dari 2. Nah, jadi not, ya udah not false. Nah, masa notnya bingung. Jadi apa yang di dalam kurung kalau ada not depannya dibalik. Saya lanjut ya. Bentar, sorry deh. Oke, sampai sini sudah saya habis. Berarti pindah ke word-nya. Bitwise ya, bitwise. Atau kita coba aja langsung. Bitwise itu yang ini. Bentar ya. Bitwise kali sama dengan bentar. Oke. Boleh coba pakai 3 operator ini dulu. Sebentar saya jelasin. Jadi pakainya variabel, lagi satunya adalah angka. X geser-geser 1. X geser-geser 1. Saya coba di sini. Kok jadinya 4 terus? Yang salah siapa nih? Nah, lihat contoh dulu ya. X geser-geser 1. Hah? Oh iya, dia nggak mau nyimpan ya? Oh ya, kayak harus masuk variabel dulu deh. Nah, itu dia. Oke, variabel lagi 1 ya. Oke, bantuan ember lagi 1. No yuk. Kayak salah, modulnya salah ya pakai yang ini. Error juga. Oh, sorry. Tuh dia. Boleh coba dulu. Ya, coba dulu. Ada banyak IDE di sini, ada Jupyter, ada PyCharm segala macam. Coba dulu. Jalan apa enggak? Saya mewakili kubu kolab. Ada banyak IDE di sini. Jadi saya punya X, nilainya adalah 4. Saya geser ke kanan 1, jadinya 2. Geser ke kiri 1, jadinya 8. Lalu saya kasih apa itu namanya, kalori. Itulah intinya ya, ini goyang itu X, jadinya 5. Nah, untuk menyelesaikan yang ini kita perlu kenalan dulu sama bilangan biner. Saya nggak pernah dengar bilangan biner. Nah ya, nyalain dulu ya. Pak ini kita kenal dengan istilah bilangan desimal. Desimal ya, kalau sebelum kita ada sebut. Pak ini kalau dikonversi jadi bilangan biner.
jadinya 0100. Jadi si komputer nggak tahu 4, tahunnya adalah 0100. 8 kalau konversi ke biner jadinya adalah 1000, bukan 1000 ya, bukan. Ini tidak dibaca 100, ini tidak dibaca 1000, tapi bacanya 01001000. Bilangan biner ya. Biner ini katanya dari binari. Binari ini kalau nggak 0 ya 1. Kalau desimal ada banyak ya, 0 sampai 100 sampai 1000 desimal. Tapi kalau binari, biner itu cuma 0 dan 1. Berapapun bilangan yang besar itu bisa didefinisikan dalam bentuk biner. Jadi 4 bisa dikonversi jadi biner, tapi bacanya 0100. Kalau 8 jadinya 1000. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Ini udah ya. Kita ketemu true false lagi, cuma sekarang kalimatnya adalah in dan not in. Coba dulu ya, print 5. Ini namanya keanggotaan. Oke, operator keanggotaan. Kita mengenal dengan in dan not in. Boleh coba dulu, sebentar saya jelaskan. In dan not in. Nah, yang ini simpel-simpel aja lah. Tak perlu pusing kayak tadi. Yang tadi pusing. Jadi yang atas adalah 5 in X. Nilainya apa? Apakah 5 ada di dalam X? Maksudnya gitu aja. Nah, jadi 5 ada di dalam X, keluarnya true. 6 tidak ada di dalam X, keluarnya false. Kalau di not in tinggal dibalik. Apakah 5 tidak ada dalam X? 5 ada. Sehingga argumen itu, ekspresi itu salah. Cuma fokusnya bukan di situ. Kita fokus ke X-nya. Ya. Jadi di Python kita bisa input banyak nilai dalam satu variabel. Jadi kalau kemarin sampai tadi kita kan mengenalnya X sama dengan 1, Y sama dengan 2, ya gitu ya. Kita bisa input banyak nilai. Ya, banyak nilai itu formatnya bisa seperti itu. Itu ada 3, ya. Jadi ada list, tuple, dan apa namanya lagi satu ya, dictionary gitu kalau nggak salah. Itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi kira-kira modelnya seperti itu. Ya. Sekarang X, ya, variabel X punya nilai 1 sampai 5. Jadi dia bukan lagi nyimpan satu nilai saja. Ya, dia sekarang nyimpan 5 nilai. Bisa. Contoh lain yang lebih realistis. Bisa error. Error karena nak ada petiknya. Jadi tadi saya lupa untuk nambahin petik. Tidak error lagi. Contoh yang lebih nyata, yang lebih mudah dipahami adalah seperti ini. Jadi kita punya variabel hari, ya, dalamnya langsung ada Senin sampai Sabtu. Kita simpan dia dalam satu variabel. Itu di materi pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, cuma dalam contoh sekarang ini kita pakai untuk membuktikan keanggotaan, operator keanggotaan, in dan not in. Nanti kita kenalan lagi sama yang model itu pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, jenis kelamin laki perempuan. Ya, pelangi merah, kuning, hijau, biru. Nah, itu. Ya, kayak gitu. Jurusan distiki, ya, TI SK. Itu Senin ini hari. Ya. Bisa juga jadi seperti itu. Ya, kita ngecek apakah Senin ada di dalam hari. Ya bisa.
ya jadi ya true juga. Tapi ketika kita di sini masukkan Sunday, jadinya false. Oke, untuk keanggotaan ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Ya ini jelas. Kita pindah ke berikutnya, masih ada nggak? Oke, identitas. Jadi ini mirip seperti double sama dengan tadi. Ya, mirip seperti double sama dengan tadi, cuma bahasanya lebih mudah dipahami. Ya. Apakah A is B? Ya, jadi apakah A sama dengan B? Apakah A is not B? Python langsung jawab. Python. Nggak boleh nyebut Python. Nggak keren itu. Ini juga mudah dipahami. Saya ngebut aja ya. Oke, modul 2 habis ya, modul 2 habis. Kita close, kita pindah ke modul 3. Pokoknya ngebut lah. Ini modulnya masih belum rapi, sebentar versi rapinya di Google Classroom ya. Masih kacau. Ngeri ya, langsung belajar if. Ya, minggu depan ke ini lagi. Oke, ngaso dulu dah 5 menit ya. Capek. Oke, jadi kalau orang kuliah itu khususnya kalau sama saya ya. Jadi saya tidak memperhitungkan atau memperberatkan apakah kalian harus nyatet, apakah kalian harus nyimpan codingnya, enggak. Jadi saya akan mengalir saja, lalu kalian kalau nyatet ya monggo, enggak nyatet juga enggak apa-apa gitu ya. Jadi silakan gimana saja cara belajarnya, silakan. Ya. Jadi mungkin masih terbawa suasana SMA yang kalau nggak nyatet gurunya marah gitu ya. Kalau di kuliah nggak ada kayak gitu. Ya, intinya saya ngajar, memastikan kalian paham. Saya tanya berkali-kali dari tadi, ada yang paham, ada yang ditanyain, ada yang belum ngerti. Ya, kalau sudah ngerti saya lanjut, seperti itu. Semua kembali ke masing-masing. Ya, mau kalian bengong aja di kelas juga tidak masalah. Ya, karena ada orang yang memang belajarnya nggak nyatet. Saya juga. Jadi saya nggak pernah nyatet. Dulu waktu kuliah. Ya, nggak pernah nyatet. Tapi saya memang fokus memperhatikan. Maksudnya memperhatikan apa yang diucap dosen itu saya omongkan lagi dalam hati. Jadi kalau saya pribadi belajarnya kayak gitu. Contoh, ada dosen yang ngomong X sama dengan 2. Omongan itu saya ulang dalam hati. X sama dengan 2. Terus gitu. Dan saya nggak nyatet. Ada yang belajarnya seperti itu. Ada yang memang dia sadar dirinya pelupa itu, dikit-dikit nyetor. Ntar pak. Oke. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, jadi kalau kuliah itu DW. Ya, jadi tidak ada lagi yang nembang, sebagian nembang, ngetarang, catat. Nah. Ya, kayak gitu. Jadi silakan cara belajar masing-masing saja. Ya, termasuk saya tidak mempermasalahkan tadi tidak mutu, merekam segala macam, tidak masalah. Ya, di kelas saya. Kalau beda dosen mungkin akan beda, tapi kayak enggak sama. Ya, jadi kita akan mengalir saja, let it flow. Saya akan tanya konfirmasi berkali-kali, ya, memastikan kalian paham. Kalau sudah paham baru saya lanjut. Ya, orang kuliah tuh kayak gitu. Jadi kalau yang SMA biasa nunggu ya disuruh nyatat sama gurunya. Nah yang ini catat, biasa kan guru kayak gitu ya. Yang ini catat belakang buku catatannya kan biasanya kayak gitu. Ya, kalau kalian nunggu itu nggak akan muncul. Nggak akan. Jadi sudah dianggap dewasa, kan mahasiswa. Ya, maha itu gede, besar. Ya, bukan siswa lagi, mahasiswa. Ya, jadi dewe aja. Saya tulis struktur seperti itu. Kalau kayak gini, orangnya pergi ke kampus apa enggak? Kalau dari kalimat kayak gini, pergi ke kampus dia? Ya. Kalau saya bikin seperti ini sekarang, diam di rumah dia. Ya. Kita akan bikin codingnya. Ini yang maksudnya dijelasin dari tadi. If kondisi titik 2 pernyataan. Kita langsung coba. Kalian sudah paham tadi logikanya.
kita kenalan sama yang namanya percabangan. Jadi X sama dengan 1 if X double sama dengan pelajaran operator tadi, nilainya adalah true ya. Kalau true berarti print yang itu, ini angka 1. Kalau saya ganti dengan 2, tidak keluar apa-apa. Kalau saya ganti dengan 1, tulisannya dicetak. Boleh coba dulu. Logika simpelnya yang ini. Kalau kalian paham ini, yang ini paham juga. Jadi operator tadi, ya pelajaran operator tadi, materi operator tadi bisa dikembangkan menjadi seperti ini. Jadi di sebelah kanan 1 itu titik 2 ya. Titik 2. Sekarang gimana caranya nambahin diam di rumahnya? Nah? Enggak. Pakai apa deh ya? Kok saya lupa? Ini benar titik 2. Titik 2. Ya, ngintip modul dulu ya. Lalu if else-nya kayak kurang petik 2, sorry. Perlu petik 2 juga. Nah, sehingga kalau saya masukkan angka 2, yang dieksekusi yang di bawah. Oke. Sampai sini ada yang ditanya. Sangat mudah dipahami ya. Jadi kerangka berpikirnya yang di sebelah kanan itu. Oke, lalu untuk closing seperti biasa saya kasih challenge. Yang bisa boleh angkat tangan. Bikin codingnya. Yo, ada yang bisa. Kalimatnya kayak gitu. Yang ini if, yang ini udah pasti else. Jadi jangan tertipu dengan kalimat saya jika bukan keduanya. Ini else. Ya, ini else. Yang ini. Jadi kalian hanya perlu nambahin 1 if lagi di tengahnya. Nambahin yang ini. Saya sudah kasih clue dia masuk ke dalam, sehingga ini ada di sini. Coba dulu. Udah Pak, error tapi. Oh iya, itu salah berarti. Lupa tanya. Udah tadi itu udah kita coba. Tips. Coba jadi. Ya coba-coba aja. Oke, coba-coba saja. Kalian mau bikin pakai teks silakan, pakai angka juga enggak apa-apa. Yang penting struktur if-nya kayak gitu. Jadi ada if-nya ada 2. Pakai angka silakan, pakai teks merah kuning juga silakan. Enggak pakai petik aja. Tipiknya ini juga. Salah tahu dia. Udah mau tuh. Soalnya jelas ya, saya mau coba soal. Tapi saya ngumpet. Masa coba-cobanya kelihatan ya. Oke, saya udah nemu. Ada yang bisa?